Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil amjad. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah waliyaqulu qawlan sadida. Shadaqal adzim wa shadaqa rasulil karim. Jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang hari ini kita rasakan. Nikmat yang memberikan daya kepada kita untuk melakukan berbagai aktivitas. Dari aktivitas yang sederhana hingga aktivitas rumit yang membutuhkan tingkat konsentrasi tinggi, yang membutuhkan daya upaya yang maksimal dari potensi yang Allah berikan kepada kita. Maka kita syukuri nikmat itu agar mampu memberikan nilai tambah bagi kita. Kita diberikan kesempatan untuk menjalankan kegiatan ekonomi, mencari nafkah, menuntut ilmu, dan kegiatan sosial lainnya. Semoga nikmat tersebut dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tidak hanya sekedar kita menggugurkan kewajiban, tapi adalah sampai pada tingkat mampu membawa diri kita kepada puncak prestasi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri teladan agung, di mana ajarannya menjadi rujukan kita, di mana ajaran Islam menjadi pandu meraih kemuliaan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat, di mana akhlaknya menjadi referensi kita di dalam mengisi sisa kehidupan kita masing-masing. Dari hari ke hari kita masih kanak-kanak sampai kita sudah tumbuh dewasa dan menjadi manusia sempurna yang mempunyai akal, pikiran, dan hati nurani. Maka segala perilaku dan perbuatan kita merujuk kepada kiblat perilaku yang dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada diri sendiri
Dan jamaah rahimakumullah, marilah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini yang bisa kita banggakan setiap pribadi. Aset kita yang senantiasa setiap hari bertambah tidak akan memberikan apa-apa kepada diri kita apabila kita tidak sandarkan kepada Allah. Sebaliknya, segala pertumbuhan dari diri dan apa yang kita miliki, kita sandarkan kepada Allah, maka itu akan mempunyai nilai yang lebih. Karena hakikatnya fatazawwadu fa inna khaira zati taqwa. Pada hakikatnya bertambahnya sesuatu yang paling utama adalah bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu-waktu yang kita miliki kita berbagi, bekerja senantiasa kita landasi untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan bismillah menjadi ibadah kita kepada Allah. Semua aktivitas yang kita lakukan merujuk kepada titik fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini akan memberikan kebaikan kepada kita sekalian, dan seminimal mungkin untuk melakukan atau menghindari error ataupun kesalahan-kesalahan dalam kehidupan ini. Maka itulah hakikat dari bertambahnya sesuatu. Aset yang kita miliki bertambah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk berfoya-foya menjauhkan diri kepada Allah. Ini adalah kerugian. Apabila kita bertambah sesuatu pada diri kita, tetapi semakin jauh kita kepada Allah, berarti kita gagal dalam mengimplementasikan bagaimana ketakwaan kita. Namun sebaliknya, bila kita bisa mengembangkan diri kita dan semakin kita taat kepada Allah, itulah yang diharapkan oleh Allah. Meskipun pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan pengabdian kita, tidak membutuhkan ibadah yang kita lakukan. Yang justru kita butuh adalah pengabdian kita. Karena Allah adalah semuanya sudah cukup. Kekuasaannya sudah melampaui dari kekuasaan yang ada di semesta ini. Maka kita sebagai hamba, sebaliknya semakin DP mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita berada di bulan Juli, di bulan Masehi, di mana bulan Juli dikenal sebagai bulan pendidikan. Mungkin kalau di Indonesia sebagai tahun ajaran baru bagi sekolah yang naik peringkat atau naik sekolah. Sehingga di situ tanggal 23 ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Anak Nasional. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana ajaran Islam tentang pendidikan dan menjalankan pendidikan dengan akhlak, moralitas, dan integritas sumber daya manusia, maka akhlak menjadi landasan peradaban kehidupan kita. Anak menjadi pewaris, maka ketika kita berbicara tentang pendidikan, tidak lepas dari bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia, sumber insani pembangunan yang tercerahkan lahir dan batinnya. Generasi pewaris kebaikan dan amal soleh, generasi yang akan menjadi pemimpin umat di masa yang akan datang. Sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, semoga anak keturunan kita menjadi anak yang kelak
menjadi pemimpinnya orang-orang yang beriman. Waj'alna lil muttaqina imama, leadernya orang-orang soleh di mana saja berada. Jamaah rahimakumullah. Akhir-akhir ini memang persoalan anak menjadi persoalan yang rumit. Di tengah-tengah kebebasan media yang luar biasa, anak bisa tumbuh kembang dengan ketergantungan terhadap media yang ada di sekitar kita, terutama adalah gawai atau gadget atau smartphone, di mana menawarkan ataupun memberikan informasi yang kadang tidak sesuai dengan usianya. Maka disinilah peran orang tua untuk melindungi, untuk mengawasi agar tumbuh kembang anak itu sesuai dengan usianya. Karena anak kelak akan menjadi pewaris kita. Anak akan menjadi waladun solihun yad'u lahu, sebagaimana hadis Muslim yang menjelaskan idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa bitsalasin. Apabila anak Adam, umat manusia itu meninggal, maka akan terputus semuanya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Apapun bentuk sedekah yang kita tasarufkan untuk kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada Allah, akan terus mengalir pahalanya. Yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu dan menyampaikan dan mengembangkannya kepada orang lain, maka itu akan menjadi ilmu yang terus pahalanya mengalir meskipun orang itu sudah meninggal. Yang ketiga adalah waladun sholihun yad'u lahu, orang tua atau anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Karena setiap individu pada hakikatnya adalah mengalami fase menjadi anak, bahkan menjadi anak terus karena ada orang tua. Kita tidak bisa melampaui orang tua kita karena anak tetap statusnya sebagai anak. Maka kita senantiasa mendoakan kepada kedua orang tua kita agar mereka juga kelak mendapatkan ampunan dan tempat mulia di sisi Allah apabila sudah meninggal. Maka jamaah rahimakumullah, sangat penting untuk memperhatikan bagaimana tumbuh kembang anak. Seiring dengan perkembangan sosial dalam masyarakat dan kemajuan dalam bidang teknologi, kini anak-anak kita pada masa pertumbuhan harus mendapatkan dasar-dasar skill yang baik terkait dengan pertumbuhan fisik, kesehatan dirinya, kesehatan mental spiritualnya, dan kecakapannya di dalam menguasai ilmu pengetahuan sebagai bekal meraih kehidupan dunia dan akhirat. Maka anak-anak kita harus kita didik kemandirian, sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita, didiklah anak kita dengan memanah, berkuda, dan berenang. Itu artinya adalah skill-skill yang dibutuhkan oleh pertumbuhan dan dinamika masyarakat sekarang ini. Maka melatih, memberikan porsi pendidikan yang cukup kepada anak, ini adalah satu kearifan yang harus kita tanamkan. Yang pertama adalah kita tanamkan kepada generasi muda dibekali dengan skill dan literasi tentang akidah. Literasi akidah adalah bagaimana kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Literasi ibadah adalah bagaimana anak-anak kita itu senantiasa menunaikan ibadah dalam kondisi apapun, suka maupun duka, baik sendiri maupun bersama teman-temannya, baik di dalam kota, di dalam keluarga, ataupun di luar rumah, ataupun di mana saja.
ibadahnya selalu dalam pantauan orang tua. Karena orang tua mempunyai kewajiban yang melekat untuk memberikan kontrol kepada tumbuh kembang anak di mana saja. Kemudian anak juga literasi sosial, bermuamalah, tidak hanya menyendiri di rumah, di kamarnya, asik dengan gawenya, bahwa manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi, bisa berkomunikasi dengan lainnya, membaur dengan masyarakat, melakukan aktivitas bersama-sama, tidak hanya asik dalam dunianya sendiri, peduli kepada sesama, sehingga anak tidak antisosial, tapi tumbuh dengan dinamika problematika yang dihadapi, sehingga dia terasah jiwa, mentalnya, pikirannya, fisiknya, dan cara berpikirnya, serta kemampuan di dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jamaah rahimakumullah, akhirnya marilah kita renungkan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 9 yang di depan kami kutip. Wal yasal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Janganlah kalian meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Apa yang lemah pada generasi setelah kita? Yaitu akidahnya. Artinya dia tidak kokoh akidahnya, mudah terpengaruh hal-hal yang negatif. Maka ini harus dikokohkan, dibakohkan. Lemah ibadahnya, lemah sosialnya, lemah akhlaknya, lemah intelektualnya, lemah ekonominya, dan lemah fisik kesehatannya. Maka anak-anak itu harus mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk tumbuh kembang. Sehingga upaya yang dilakukan adalah bagaimana memperbaiki asupan gizi yang cukup kepada putra-putri kita, sehingga akan tumbuh dengan kuat, tidak stunting dan tidak sakit-sakitan. Itulah maka setiap keluarga, ibu yang sedang menyusui mempunyai kewajiban menyusui anaknya hingga 2 tahun agar anak itu tumbuh kembangnya mempunyai daya imun yang kuat, sehingga fisik dan kemampuan berpikirnya bisa optimal. Maka jamaah rahimakumullah, kita jaga keluarga kita agar tidak jatuh kepada siksa api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jamaah rahimakumullah, akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan sebaik-baik peluang dan seindah-indah keberhasilan. Semoga dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kedua orang tua kita, dosa guru kita, dosa para pemimpin kita, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja. Semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit diberikan obat yang cocok dengan sakitnya, sehingga diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali untuk beribadah kepada Allah. Saudara-saudara kita yang sedang lemah akidahnya, lemah spiritualnya, lemah ekonomi, dan lemah fisiknya, semoga diberikan kekuatan, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rizkinya, sehingga diberkahi waktu dan kesempatannya. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, semoga ilmunya bisa menghiasi dirinya menjadi senjata kelak di masa yang akan datang, dan bisa menyelesaikan segala problematika kehidupannya dengan sebaik-baiknya. Akhirnya kita doakan semoga anak-anak kita menjadi generasi yang soleh dan solehah, menjadi imamnya orang-orang yang soleh, sukses di dunia dan selamat di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bimura'atil amwal
amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haitsu ma kunta watbi'us sayyi'atal hasanatu tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana fataqabbal du'a. Allahumma ja'al hada jam'an maghfura wa tabarrukana hada tabarrukan marhuma. Allahumma ja'al yaumina hada awwalus salaha wa awsatu falaha wa akhiruna jaha bahiron bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wal afiyata fi jazati wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa maghfiratan indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.